Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B di sini akan memaparkan tentang revolusi industri pertama. Pasti kalian tidak asing dengan istilah ini bukan? Yuk, mari simak bersama kami. Pernahkah kalian berpikir bahwa benda kecil ini dapat memenuhi segala kebutuhan kita? Dan pernahkah kalian berpikir bagaimanakah kita bisa menciptakan baju yang kita gunakan dengan corak yang beragam? Semua itu tidak lepas dari adanya gebrakan besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia yang kita kenal dengan revolusi industri. Sampai saat ini, kita mengetahui bahwa revolusi industri telah terjadi 4 kali. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang revolusi industri pertama. Dalam sejarahnya, istilah revolusi industri pertama kali dicetuskan oleh ekonom dan juga sejarawan asal Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Ia menjelaskan tentang dinamika perekonomian Inggris dalam waktu 1760 sampai 1840. Kemudian, Aston juga menjelaskan mengenai hal ini bahwa revolusi industri adalah sebuah transisi perubahan dari menggunakan tenaga kerja manusia dan hewan digantikan dengan tenaga mesin. Singkatnya, revolusi industri menekankan pada dua hal pokok, yaitu aspek perubahan dan aspek kemajuan. Para ahli menyimpulkan bahwa revolusi industri terjadi pada awal abad ke-18 di kawasan Eropa. Pada perkembangannya, gerakan ini kemudian menyebar pesat ke seluruh penjuru dunia. Ngomong-ngomong, kenapa ya kok harus di Eropa? Alasannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, cultural superiority, yaitu adanya anggapan di masyarakat bahwa bangsa Eropa merupakan bangsa yang lebih superior atau hebat dari bangsa lain. Bangsa Eropa merupakan bangsa yang paling rasional. Yang kedua adalah science and invention, yang berarti bahwa hanya bangsa Eropa lah yang memiliki budaya sains yang tinggi dan kemampuan untuk menciptakan suatu penemuan teknologi revolusioner. Yang ketiga adalah free political institution, yaitu bagi seorang ilmuwan atau penemu oleh pemerintah akan dijamin hak paten temuannya dan ia akan mendapatkan intensif tersendiri. Yang keempat adalah small population, yang berarti bahwa populasi penduduk Eropa relatif kecil, sehingga membutuhkan inovasi teknologi yang nantinya akan menghemat tenaga kerja. Lantas, secara umum dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan negara Inggris yang cukup baik pada abad ke-18 sehingga menjamin dari segi kehidupan masyarakat. Yang kedua, mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan kegiatan manufaktur di Inggris maupun di Eropa. Yang ketiga, Inggris memiliki sumber daya alam yang melimpah, yaitu batu bara dan biji besi, ditambah masyarakat Inggris yang memiliki sifat tekun, ulet, dan teliti. Yang keempat adalah Inggris memiliki daerah jajahan di kawasan Asia maupun Afrika yang akan mendukung kegiatan industri Inggris dalam penyediaan bahan baku. Yang keenam, terjadinya revolusi agraria. Yang ketujuh, munculnya paham ekonomi liberal. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris, di mana lahirnya berbagai ilmuwan dan berbagai pemikiran pada abad ke-16. Pada awal mula revolusi industri ini, kita akan membahas tentang mesin tenun. Buat yang masih belum paham, apa sih mesin tenun itu? Jadi, mesin tenun adalah alat atau mesin untuk menenun benang menjadi tekstil atau menjadi kain.
Awal mula perkembangan revolusi industri, masyarakat Inggris dan Eropa masih menggunakan teknologi gilda yang dikerjakan oleh pengrajin rumah tangga. Mungkin kalian ada yang belum tahu apa itu mesin gilda. Yuk kita simak berikut gambar bentuk mesin gilda. Namun, ternyata penggunaan mesin gilda kurang efektif loh, karena butuh banyak tenaga kerja, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja tidaklah sedikit. Begitu pula dengan tekstil berbahan dasar wol, yang sangat banyak permintaannya. Namun, cara kerja alatnya yang kurang efektif, yang dikerjakan oleh pengrajin rumah tangga secara manual. Akibat dari ketidakefektifan cara kerja mesin gilda tersebut, akhirnya pada tahun 1733 terdapat seorang tokoh yang bernama John Kay yang menciptakan alat tenun yang bernama flying shuttle, yang cara kerjanya lebih maju dari sebelumnya, yaitu dengan memasang paku dari kayu di kedua sisi alat penenun tersebut yang dapat digerakkan dengan pedal kaki serta memukul pantulan itu dengan cepat dan dapat melebarkan kain sesuai dengan kehendak pembuatnya. Dari gambar tersebut bisa kita lihat seperti apa mesin tenun mekanik pada zaman dahulu yang diciptakan oleh seorang tukang kayu dari Inggris yang bernama Lewis Paul pada tahun 1764, yang kemudian dikembangkan lagi oleh James Hargreaves, sebuah alat tenun yang mampu memintal 8 benang sekaligus yang disebut dengan spinning jenny. Apakah kalian tahu bagaimana cara kerja mesin tenun ini? Mesin tenun ini diciptakan pada tahun 1768. Cara kerja mesin ini dengan bantuan tenaga kuda dan juga air mengalir yang tentu saja mampu menghasilkan lebih banyak benang daripada mesin tenun mekanik tadi. Apakah kalian terfikirkan manusia pada zaman dahulu telah mampu berpikir kreatif seperti ini? Dan ini adalah tokoh penciptanya. Ada yang tahu ini siapa? Dia adalah Sir Richard Arkwright. Lihatlah gambar tokoh ini. Pada saat zamannya, teknologi sangat terbatas. Namun, hal itu justru membuat dia lebih berpikir kritis dan kreatif untuk memperbarui alat pemintal benang. Akhirnya, ia menemukan cara kerja baru untuk alat mesin tenun, yaitu dengan menggabungkan cara kerja mesin dengan penggulungan kerangka air yang mampu menghasilkan benang yang lebih kuat, halus, dan konsisten. Siapa tokoh ini? Ya, dia adalah Samuel Crompton. Lambat laun, alat tenun semakin dikembangkan karena mengingat kebutuhan benang kain yang semakin meningkat. Sehingga pada tahun 1840, seorang dari Prancis bernama Joseph Marie Jacquard ikut andil menciptakan sebuah alat tenun yang mampu menenun kain yang bermotif. Cara menggunakannya yaitu dengan mencetak setelah menenun atau dengan menenun dengan benang lungsin dan pakan yang berbeda warna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penemuan sumber tenaga pada revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan peralihan tenaga produksi dari makhluk hidup menjadi tenaga mesin. Mesin uap ini memiliki banyak manfaat yang luar biasa, sehingga disebut sebagai inti dari revolusi industri pertama. Meskipun banyak penemu lainnya, namun mesin uap ini dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Tidak hanya itu, mesin uap ini digunakan sebagai penggerak transportasi seperti kereta api dan kapal. Mesin uap ini memiliki banyak manfaat yang luar biasa, sehingga disebut sebagai inti dari revolusi industri pertama. Meskipun banyak penemu lainnya, namun mesin uap ini dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Tidak hanya itu, mesin uap ini digunakan sebagai penggerak transportasi seperti kereta api dan kapal.
Mesin uap ini dipopulerkan oleh James Watt pada tahun 1796. Kenyataannya, James Watt bukanlah penemu awal dari mesin uap ini. Ia hanya menyempurnakan mesin uap buatan Thomas Newcomen yang lebih boros akan bahan bakar dan bertenaga kecil, sehingga tidak ekonomis. Kemudian, James Watt menemukan kondensator atau alat untuk memadatkan uap, sehingga mesin uap ini lebih efisien daripada penemuan Thomas Newcomen. Jadi, seperti itulah kisah tentang revolusi industri pertama. Bagaimana? Menarik bukan? Masih ingin lanjut? Tenang aja, karena teman-teman kami dari kelompok 6A akan melanjutkan penjelasan tentang revolusi industri pertama yang gak kalah asiknya. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Bye-bye.